Selamat sore Sobat Melinda, bertemu dengan kami lagi di acara Afternoon Tea bersama saya Dr. Wanda, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda. Dan di samping saya partner yang baru ini, Dr. Dede Budiman, spesialis penyakit dalam. Dokter, apa kabar? Kabar baik Dr. Wanda, apa kabar? Baik juga dokter. Dokter, kayaknya kita menyapa dulu Sobat Melinda untuk Dr. Dede. Oke, selamat sore Sobat Melinda, salam sehat. Iya, gimana dokter kegiatannya selama pandemi ini? Waduh, makin sibuk ya, makin padat. Ya, walaupun situasi menegangkan ini ya. Iya bener ya dok ya, gitu. Nah dok, kan mungkin banyak ya, kita selama pandemi ini kan banyak yang isolasi mandiri. Nah, pola makan tuh jadi tidak teratur. Betul. Rata-rata tuh sekarang sakit lambung itu dulu nih sebelum pandemi aja prevalensinya sudah 40-50%. Sekarang pasti kayaknya banyak lagi. Kayaknya kita ngebahas sakit lambung ya dok ya kayaknya. Oke, betul. Nah, ya. Apalagi saya juga penderitanya nih dok. Dulu waktu zaman masih residen koas begitu ya dok ya. Aduh, dimana kemana-mana bawa obat mah. Soalnya kan tahu sendiri ya dok ya, kita mah telat makan ya. Alasannya ngerjain pasien gitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih dok, mungkin bisa ceritain ke sobat-sobat Melinda nih, apa sih sakit lambung itu sebenarnya? Simpelnya tuh apa gitu loh dok. Soalnya ngeganggu banget ya enggak juga, tapi nggak ngeganggu ya ngeganggu juga dok, kan nyebelin ya kalau kayak gitu. Betul. Dan sakit lambung itu bukan cuman satu penyakit yang biasa ya, yang ringan ya. Nanti kalau kita bincangkan ini ya, ternyata begitu luas ya, yang kita sangka sakit lambung itu ternyata bisa begitu banyak masalahnya ya. Maka satu pesan di awal saya sudah sampaikan, jangan meremehkan sakit lambung nih ya. Nanti kita akan melihat ya betapa luas dengan keluhan lambung ternyata banyak masalahnya ya. Oke, seperti yang tadi Dokter Wanda katakan, prevalensi itu kira-kira berapa banyak sih yang sakit lambung? Itu kira-kira 40-50% daripada masyarakat. Banyak nggak? Banyak ya. Apalagi sekarang nih pada WFH ya, bosen terus, GoFood terus. Wah, itu makanan-makanan yang berbumbu-bumbu ya. Dan itu sebetulnya nggak ramah sama lambung kita. Ya, jadi dan itu tidak kita sadari ya dok ya, tidak ramah terhadap lambung ya. Betul. Justru dengan kondisi begini pasti kejadian sakit lambung akan bertambah ya. Belum nanti kita lihat ya, ada sakit lambung itu ada faktor psikisnya ya, dengan situasi pandemi yang bikin kita stres ya. Kita jadi cemas, kita jadi takut ya. Wah, itu asam lambungnya makin melimpah itu. Ya, berarti nah banyak ini ya dok ya. Baru begitu udah lumayan banyak nih aku pertanyaannya nih kayaknya. Betul ya. Jadi akan pasti kondisi yang sakit lambung akan makin bertambah di tengah pandemi seperti ini. Ya. Nah, seperti yang tadi Dokter Wanda tanyakan, sebenarnya sakit lambung itu apa? Sakit lambung itu dalam bahasa medisnya yang sehari-hari disebut dispepsi. Dispepsi itu jadi gangguan digesti, gangguan pencernaan ya, yang disebabkan oleh saluran makan bagian atas ya. Jadi saluran saluran makan bagian atas. Jadi kalau kita lihat ya di peta di perut kita, ini sakit lambung itu adanya di tengah kira-kira ulu hati. Di daerah ulu hati. Ya, jadi perut atas ya, dari pusar ke atas. Nah, daerah-daerah sini di tengah ya. Tetapi ternyata nanti kita lihat organ-organ sekitar daripada yang di tengah ini, di kanan maupun di kiri, itu keluhannya bisa kayak sakit lambung juga. Ya. Dan kita bisa suka salah ya, jadinya dianggapnya sama. Dianggapnya semua sama lambung. Padahal organnya yang kena beda. Organnya yang kena beda. Ya. Kalau dari segi saluran makan kita kan dari atas sampai bawah, dari mulut ya sampai dengan di bawah anus ya, itu berarti dari saluran makan atas, kerongkongan daerah lebih bawah ya, sampai dengan usus 12 jari. Nah, itu yang masalah kalau dari saluran makannya di situ. Sementara kalau dari organ-organnya bisa meliputi sakit empedu, hati, pankreas ya. Kemudian juga tetangganya lah betul, ya, limpa ya, bahkan sampai ke ginjal pun kalau ada keluhan bisa kayak sakit lambung.
Nah begitu ya. Jadi intinya sakit lambung itu yang tadi seperti dokter sampaikan, ingat loh, tidak ringan karena kita nggak tahu penyebabnya apa ya. Betul. Takutnya organ-organ tetangganya itu. Betul. Nah, ya. kalau dari keluhan sakit lambung itu biasanya pasien tuh datang dengan keluhan mual atau muntah ya, perih, kembung, ya, begah itu ya. Kemudian orang Sunda suka bilang ya, nyeri, mungkin nyeri lambung ya. Kemudian juga terap yang banyak, ya, rasa asam sampai mulut ya, atau rasa pahit sampai mulut. Nah seputar segitu keluhannya. Ya, jadi kalau saya suka tanya keluhannya apa sama pasien, mual, muntah, perih, kembung, ya, langsung dijejer gitu. Nanti dia pilih keluhannya apa. Dan sebetulnya dari keluhan yang dia sampaikan, kita kira-kira bisa, dokter kira-kira bisa menganalisa kira-kira ke arah mana nih. Kemudian itu baru dari anamnesa ya dok, belum periksa yang lain. Betul. Setelah mereka nanti cerita keluhan, nanti kita dokter akan periksa ya masalahnya, sakitnya di mana, penjalarannya gimana ya. Kemudian kita nanti akan mintakan untuk menunjang diagnosa kita, pemeriksaan penunjang ya. Nanti setelah itu baru kita berikan terapi ya. Nah, tapi menyinggung tentang keluhan ya, keluhan yang tadi saya sudah sampaikan ya, mual, muntah, perih, kembung ya. Dari kondisi itu pun kita bisa memperkirakan ya. Jadi misalnya kalau kembung ya, urusan mual ya, urusan mual ternyata bukan punya lambung saja ya. Urusan mual itu ternyata mulai dari lambungnya misalnya ada radang, dia juga bisa mual ya. Tetapi misalnya ada sumbatan di usus 12 jarinya ya. Jadi setelah kerongkongan lambung ada usus ya, ada sumbatan di usus 12 jari, itu juga bisa mual, muntah ya. Keluar dari saluran makan atas, saluran cerna atas, itu kalau kita hepatitis ya, ada radang hati atau ada tumor hati, mual juga. Jadi yang saya tangkap, mual itu sebenarnya semuanya sama, gejalanya mual, tapi organ-organ yang kena berbeda-beda ya dok? Betul, organ yang terkena bisa beda-beda. Banyak banget. Pankreas, begitu juga ya, radang pankreas ya, ini yang nggak pernah disangka nih. Ya, saya baru masuk satu pasien ya, sedang saya rawat, ibu-ibu 62 tahun ya, datang dengan muntah-muntah ya, muntah-muntah, disangkanya 4 hari, betul, disangkanya lambung, dirawat loh, kata saya, kenapa jadi berat kesadaran ya. Ketika kita cek ternyata pankreas. Nah itu ya, jadi penyakit lambung itu nggak sederhana tuh ya, keluhan lambung itu nggak sederhana ya. Nah kemudian kalau kita lihat nanti tetangganya lambung, sebelah kiri kalau limpa besar, padahal agak jauh nih ya, mual juga. Ginjal kita kalau keganggu, padahal ada di belakang ya, tetap kena juga, mual juga keluhannya ya. Jadi betapa banyak keluhan mual itu ya. Nah jadi tidak hal yang simpel ya, bukan dok, hal yang sederhana ketika pasien berhadapan dengan keluhan mual ya, maka harus dieksplor, harus dicari lagi ya. Dokter, kita break dulu sebentar ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi. Dokter, lanjut lagi. Tadi kan dokter cerita tentang ya ada pankreas, ya ada limpa, ya ada ginjal. Jadi kan intinya tidak simpel ya dok ya. Betul. Rasa mual, rasa begah, rasa sakit yang dirasakan gitu. Dok, sebetulnya dok, itu kan ceritanya begitu udah ketahuan organ mana yang terlibat kan pemeriksaannya detail banget ya dok ya. Yang saya tahu kan pertama dokter berarti kalau pasien datang kan suruh cerita anamnesa itu yang kita sampaikan. Nanti biasanya dokter mengarahkan ada pemeriksaan penunjang kayak pemeriksaan lab ya dok ya. Betul. Nah nanti biasanya dokter kan USG apa gimana biar ketahuan ya. Ada lagi nggak dok yang lain? Soalnya setahu saya masih ada lagi yang lain tuh dok. Betul. Jadi biasanya kalau keluhan lambung ini kita bedakan menjadi dua ya. Ini organik atau non organik atau fungsional ya. Kalau organik, kalau kita cek baik dari lab, dari apa ya, dari pemeriksaan itu ada kelainannya. Tapi ada jadi juga udah langsung ketahuan ya dok. Betul. Ya? Tapi kalau kita udah cek nggak ada apa-apa berarti fungsional. Ya, nah fungsional itu nanti lebih banyak masalahnya ke psikis. Ya, atau ada hal-hal yang lain. Misalnya kalau masalah di perut tuh ada IBS, Irritable Bowel Syndrome.
Ya, irritable bowel syndrome itu di endoskopi juga, di kolonoskopi nggak ada apa-apanya. Tapi pasiennya sakit, pasiennya mencret, pasiennya susah BAB, tapi dicek nggak ada apa-apa. Nah itu ya, ada faktor-faktor psikisnya juga nih kalau di saluran pencernaan kita ya. Tapi kita nggak boleh bilang ini langsung fungsional sebelum kita cek. Nah maka nanti kita akan cek. Jadi setelah makanya kenapa bertahap itu ya dok? betul. Ya. Makanya nggak sederhana ya. Jadi setelah kita anamnesa, saya tanya-tanya ya, karena seperti tadi mulai dari mual aja ternyata rentetannya panjang. Kemana-mana. Nah setelah dari anamnesa saya akan periksa. Setelah periksa minimal saya akan USG. Maka selalu di tempat praktek saya minta ada USG supaya cepat, kata saya ya. Saya akan minta USG, bukannya USG seperti dokter radiologi, tapi paling nggak saya intip ada masalah apa ya, ada masalah apa. Tentu dengan persyaratan dia harus puasa. Nah setelah itu saya akan lihat kira-kira masalahnya ini di lambung atau luar lambung ya, seperti tadi ya. Karena banyak keluhan yang seperti lambung, gangguan lambung ternyata dari luar lambung. Ternyata livernya ada sesuatu, pankreasnya ada sesuatu, ya, limpahnya itu ya. Betul ya, atau batu empedu nih yang sering nih ya, misalnya batu empedu. Nanti ketahuan ya dok ya dari USG pemeriksaan yang sederhana dan tidak mahal dan juga tidak rumit ya. Itu kita bisa ketemu banyak informasi. Itulah kenapa harus ke dokter ya dok ya, bukan ke dukun kan ya dok ya. Betul. Mana dukun kan cuma disembur ya dok. Betul. Ya, ini kan USG dok. Betul. Paling nggak kalau kita USG kita akan ketemu nih kira-kira masalahnya di luar lambung atau di dalam lambung. Nah kalau misalnya kira-kira masalahnya di luar lambung, nah kita akan explore lagi. Misalnya kalau misalnya kita duga ini ada di saluran empedu, maka nanti akan perlu pemeriksaan yang lain, misalnya MRCP ya. Nanti jadi saluran empedunya dikasih warna, kemudian nanti kita bisa lihat kira-kira ada sumbatannya di mana, entah oleh batu atau oleh tumor, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita nanti ketemu, oh ini masalahnya di limpa atau masalahnya di liver, maka CT scan ya. Jadi kalau MRCP buat saluran-saluran kita lihat. Tapi kalau di organ-organ padat kita nanti perlu pemeriksaan yang seperti USG tapi 3 dimensi gitu ya, dapat gambaran lebih menyeluruh. Misalnya CT scan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau urusannya di dalam lambung saluran pencernaan maka kita endoskopi. Endoskopi itu diteropong. Jadi seperti ada, kalau bahasa awamnya diteropong katanya ya. Nah, jadi seperti ada selang, ya, betul, ya, selangnya kecil kira-kira seperti ini, ya. Di ujungnya ini ada kamera, betul. Kemudian nanti masuk lewat mulut, ya, lewat mulut, kemudian sampai ke usus 12 jari. Kalau itu untuk saluran pencernaan atas, ya. Kalau saluran pencernaan bawah disebutnya kolonoskopi. Nah itu dari anus sampai dengan pangkal usus besar. Nah kalau dari yang atas itu nggak lama, 10 menit kalau nggak ada masalah apa-apa. Ya, dan tidak sakit karena di anestesi. Ya, jadi di anestesi tidak sakit. Nah, pasiennya sebelum dilakukan tidur. Jadi nggak kerasa apa-apa sama sekali. Ya, kita akan lihat mulai dari pita suara ya, kemudian nanti scope itu akan masuk ke kerongkongan. Nanti di kerongkongan kita akan lihat klepnya bagus apa enggak. Ya, ada luka apa enggak. Nah, ini yang sekarang lagi ngetren nih. GERD. Nah, ya. Iya, mungkin gitu. Aduh, pasien GERD banyak banget sekarang, lagi ngetren kayaknya, nggak tahu saya juga kenapa begini. Dok, itu tuh pas GERD ini naiknya gara-gara waktu mulai pandemi atau sebelumnya? Sebelumnya ada, setelah pandemi lebih gawat lagi. Banyak lagi. Lebih banyak lagi. Soalnya yang saya dengar kok jadinya sekarang lebih boomnya karena yang sudah pada WFH itu dok. Betul. Ya, karena itu tadi pola makan ya. Betul. Dok ya. Jadi GERD ini lagi ngetren nih. Ya. Nah, kalau mau ngetop ada ngetren ya dok ya. Kalau mau ngetop kayaknya kudu nyobain nih GERD nih ya. Nah, nanti setelah kita lihat klepnya ya, nanti klep juga kita bisa lihat apakah klepnya rapat atau klepnya terbuka. Ya, atau pasien memang punya bawaan ya, bawaan jadi kita sebut sliding hernia, di mana si bagian lambung ada yang sedikit naik ke atas. Aduh, itu asemnya naik terus deh kalau kayak gitu dah. Berarti kalau kita udah lambung itu nggak bisa menghindar dong ya dok? Betul, susah itu. Jadi lambung kita kalau klepnya terbuka itu seperti lambung kita seperti gelas ya. Begitu habis makan nih tumpah
miring sedikit, itu sedikit, atau tidur habis makan ya, ketika makanan masih banyak lambung, cairan lambung ya, maka akan naik ya. Dan asam lambung yang naik bisa bikin lecet di bagian bawah daripada kerongkongan ya, atau di bagian klepnya, dan ini yang suka bikin masalah ya. Nah, setelah endoskopi kita lihat bagian daripada klepnya, kita masuk ke bagian lambung ya. Lambung itu ada 4 bagian kita lihat ya. Masalah-masalahnya macam-macam, bisa ada polip ya, bisa ada radang ya, bisa ada benjolan juga ya, bisa ada borok. Nah, Ketahuan semua ya dok ya? betul. Kalau ada borok, maka keluhannya yang tadi. Jadi selain mual, muntah, perih ya, sakit, diisi makanan akan sakit. Nah, setelah sampai di saluran di rongga lambung ya, nanti kita akan lihat ke pintu mau ke usus 12 jari. Nah, di pinggir pintu ini juga sering ada luka karena daerah paling bawah dan tergenangi sama asam lambung. Ya, dan di sini paling banyak kuman. Mungkin pernah dengar Helicobacter pylori ya. Itu adalah satu kuman ya yang bentuknya batang, buntutnya ada 4 ya, dan dia paling senang diam di sana tuh. Selama ada kuman ini, wah jadi ngeganggu terus nih ya. Asam lambung jadi banyak, sering bikin borok gitu ya, Si sampai kuman itu bisa perdarahan. dihilangin nggak dok? Hah? Gemes banget ini si kuman berekor 4 ini. Iya. Bisa dihilangin nggak dok? Jadi kuman ini pertama kita deteksi, dan yang paling baik adalah dengan biopsi ya. Kita ambil satu cubitan sedikit seperti ujung bolpen lah gitu ya, seperti kita kegigit, dan itu nanti akan sembuh sendiri ya. Kita ambil, nah kalau diambil seperti itu kita tangkap di TKP ceritanya. Jadi pasti akan lebih tepat. Ya, ada pemeriksaan yang lain yaitu dengan periksa kotoran, apa ada kuman atau enggak. Satu lagi dengan periksa UBT, namanya, kita tiup ya. Nah, tiup nanti kita deteksi ada kuman itu apa enggak gitu ya. Kemudian ada juga periksa dari darah, IgG, IgM, Helicobacter. Tetapi itu pemeriksaan yang tidak langsung. Kalau memang kita mau ketemu, harus tangkap di tempat. Ya, itu seperti KPK tuh tangkap di tempat gitu ya. Nah, itulah dia. Kalau kita mau ketemu kumannya. Kalau kuman itu sudah ketemu, kita tinggal obatin. Jadi yang saya tangkap ya dok ya, tadi sakit lambung itu ternyata tidak sesimpel yang dibayangkan. Betul. Cara menganamnesanya pun bermacam-macam. Betul. Nah, nanti terapinya juga kan pasti mengikuti hasil yang pemeriksaan yang tadi segambreng itu ya dok ya. Betul. Tapi jangan dibilang jadi menakutkan apa gimana, enggak juga sih ya dok. Jangan. Justru kita perlu, karena sakit lambung ini sering berkelamaan ya, nggak baik-baik ya. Jadi kalau saya sarankan sama pemirsa ya, kalau udah 2 minggu ngobatin lambung nggak baik, lebih baik diperiksa. Nah itu kayaknya mindset untuk Sobat Melinda biar mereka aware ya. Kalau mencoba mengobati sendiri ada jedanya, ada limitnya. Waktunya. 2 minggu itu ya dok ya. Betul. Tetap harus konsultasi ke dokter supaya bisa ditangkap di TKP tadi ya dok. Betul. Ya permasalahannya. Bisa diketahui dengan cepat ya, kemudian nanti diatasi permasalahannya, karena tidak sederhana. Ya, Terakhir dok nanti. Iya. Jadi kita harus ketemu diagnosanya kalau mau hilang masalahnya. Gitu. Dok, terakhir nih dok. Aduh sayangnya pengen ngobrol banyak, cuman waktunya habis. Tips dan trik supaya kita tidak mudah kena sakit di lambung itu gimana dok sebetulnya? Soalnya tadi yang saya tangkap dari dokter ada faktor psikologisnya, ada faktor karena kebiasaan makannya. Nah itu kira-kira apa dok? Ya, saya sama pasien-pasien saya nih yang 80% biasanya urusan lambung ya. Itu saya suka kasih slogan. Bapak Ibu, kata saya, harus jamu jati. Apa tuh dok jamu jati? Jaga mulut, jaga hati. Cakep. Jaga mulut berarti apa? Kita harus atur apa yang kita masuk ke mulut kita. Ya, mulai dari waktu makan kita harus teratur, jangan terlambat. Ya, waktunya makan harus makan ya. Dan lambung kita itu harus ada dikasih istirahatnya ya. Jangan nyemil terus nggak berhenti gitu ya, kasih dia istirahat lah gitu ya. Waktunya makan kita makan, jangan ditelatin. Kalau ditelatin maka nanti akan bikin masalah. Satu ya, jadi
jamnya makan harus teratur, jenis makanan harus diatur, ya. Jenis makanan itu apa? Yang mengganggu lambung itu makanan-makanan, justru makanan yang enak-enak nih masalahnya ya. Yang asam-asam, yang pedas-pedas, ya. Sekarang lagi ngetren sekali kopi. Tapi nggak semua orang kuat kopi loh. Iya, aku nggak bisa, Dok. Ya, untung saya bisa. Aduh. Jadi beruntung atau tidak ini, Dok, sebenarnya? Kalau yang kuat bisa, kalau yang nggak kuat tentu nggak bisa. Kopi juga ternyata macam-macam loh ya. Ada yang bisa kita terima, ada yang nggak bisa. Jadi tergantung biji kopinya segala macam-macam. Itu untuk menyiasatinya. Ya, jadi asam pedas kopi terlalu banyak gorengan ya, minyak-minyak. Terutama untuk yang GERD, yang mual, itu tentu akan mengakibatkan klepnya longgar. Nah, kalau klepnya longgar, maka asam lambung akan mudah naik. Ya, itu jadi masalahnya di situ. Terus santan itu juga membuat. Jadi betul, makanan berlemak, makanan berminyak itu bikin masalah ya. Pertama, dia akan lambat di lambung kita. Jadi nggak bikin lambung kita itu makanannya lama. Harusnya kan dibuang ke usus ya, setelah dicerna itu dibuang ke usus ya dalam waktu 2-3 jam. Kalau kita makan minyak-minyak santan akan lebih lama. Yang kedua, dia bikin klepnya longgar. Nah, kalau klepnya longgar, maka GERD lagi ya. Nggak heran nih sekarang GERD lagi ngetren karena pola makan kita seperti itu. Ya, yang berikut adalah jati, jaga hati. Sobat Melinda ya, ini untuk urusan saluran cerna khususnya lambung, ini urusan hati ini menjadi penting ya. Karena kalau kita stres ya, kita cemas seperti apa, asam lambung itu banjir kata saya. Maka kalau banjir itu ada satu hukum, tidak ada luka, tidak ada asam ya. Maka kalau ada asam pasti ada masalah lah gitulah ya. Tidak akan ada masalah kalau tidak ada asamnya. Maka asam lambung ini yang menjadi masalah ya. Ya, dan lambung ini selalu menjadi korban ya, selalu banyak menjadi korban. Kalau kita stres, cemas dan lain-lain itu korbannya ke lambung ya. Maka banyak urusan lambung sebetulnya yang bersumbernya dari hati gitu ya. Jamu jati aja ya. Yes, jamu jati. Aduh, seneng banget dokter, sayangnya waktunya terbatas. Oke Sobat Melinda, mungkin kita sudahin dulu ya dok. Kita pamit undur dulu pada Sobat Melinda. Semoga jamu jati dari Dokter Dede ini jadi membuat kita selalu mawas diri ya dok ya, dan semakin sehat di masa pandemi ini. Oke, sampai jumpa Sobat Melinda. Selamat sore semuanya. Salam sehat, sampai jumpa.